sebagai proses pengambilan keputusan. Perencanaan SDM, sebuah keputusan tentang masa yang akan datang, sebuah perusahaan yang berisi tentang prediksi jumlah dan kualitas SDM yang dibutuhkannya dalam mengoperasionalkan perencanaan bisnis. Prediksi tersebut berarti menetapkan keputusan tentang SDM yang akan dipekerjakan untuk melaksanakan program bisnis yang sangat besar. Pengaruhnya pada kesuksesan atau kegagalan sebuah organisasi atau perusahaan mempertahankan dan mengembangkan eksistensinya sebagai tujuan yang ideal dan tidak tercapai. Teori dasar pengambilan keputusan, perencanaan SDM adalah sebuah keputusan yang dilakukan melalui sebuah proses yang langkah-langkahnya harus dilaksanakan sebagai sistematik dan tertib. Dalam hubungan dengan SDM, berarti Departemen SDM harus melakukan koordinasi dengan yang menghimpun serta mempergunakan data informasi dari departemen lainnya yang bersifat eksplanatif, terutama mengenai kondisi SDM pada unit kerja atau departemen masing-masing mengenai SDM baru yang diperlukan. Nah, dengan memperhatikan perencanaan SDM, berarti keputusan akan mencakup dua aspek. Pertama, keputusan mengenai jumlah kuantitas yang bersifat prediktif. Kedua, keputusan kualifikasi atau kualitas yang bersifat kontrol atau pengendalian SDM sesuai dengan kebutuhan dengan memiliki kemampuan mewujudkan kondisi organisasi atau perusahaan seperti yang diinginkan di masa depan. Teori dasar pengambilan keputusan. Dalam pelaksanaan keputusan yang telah ditetapkan, kerap kali juga diperlukan pembuatan berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas usaha, mendapatkan untuk mempertahankan SDM yang diperkerjakan di lingkungan sebuah organisasi ataupun perusahaan. Implementasi teori dasar pengambilan keputusan dalam perencanaan SDM. Perencanaan SDM sebagai kegiatan pengambilan keputusan tidak dapat dipisahkan dari spektrum keputusan dengan karakteristik. Untuk itu, perencanaan SDM perlu menetapkan secara jelas karakteristik masalahnya dengan mengidentifikasi data maupun informasi SDM yang dapat digunakan untuk melakukan analisis dalam prediksi kebutuhan SDM. Variabel-variabel lainnya mempengaruhi untuk menetapkan informasi variabel dan data informasi yang dapat dipergunakan dalam perencanaan SDM. Berdasarkan spektrum untuk keputusan berupa peran-peran SDM dan dengan mengacu pada karakteristik masalahnya dengan prediksi jumlah pekerjaan atau kebutuhan. Setiap kosong yang akan diisi maka perlu melakukan kegiatan yang mendahului seperti berikut. Pertama, memprediksi jumlah SDM dibutuhkan, perlu dilakukan penelitian dan penyimpanan data jual objek dengan sistematis dan informasi SDM sebagai organisasinya. Nah, yang kedua, data berinformasi dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar terdiri dari data kuantitatif dan informasi kualitatif. Oleh karena itu, pada dasarnya pengambilan keputusan berupa perencanaan SDM dapat dilakukan dengan analisis kuantitatif apabila data kuantitatif tersedia lengkap, dengan analisis kuantitatif apabila data kuantitatif tidak tersedia. Maka yang ketiga, analisis kuantitatif digunakan untuk memprediksi jumlah yang akan diperlukan di masa depan. Sedangkan analisis kualitatif digunakan dalam menentukan kualifikasi dengan syarat-syarat yang dipengaruhi calon pekerja dengan kondisi pekerjaan jabatan kosong, baik dari sumber internal maupun sumber eksternal sebuah organisasi maupun perusahaan. Pembuatan kebijaksanaan dalam perencanaan SDM. Dalam pengambilan keputusan seringkali
atau hasil analisis data maupun informasi yang dipergunakan untuk memprediksi baik prediksi presiden secara kuantitatif maupun kualitatif. Faktor-faktor itu tidak dapat dihindari dan harus dilakukan pembuatan kebijakan dengan maksud untuk memperbaiki, berubah, dan menyempurnakan keputusan sebelum dilaksanakan. Di antaranya bahkan dapat terjadi kebijakan yang dilakukan sebelum keputusan dilaksanakan, sehingga ikut mewarnai keputusan yang diambil. Kebijaksanaan atau kebijakan pada dasarnya adalah sebuah keputusan yang bersifat pemecahan masalah yang keputusan dilaksanakan. Kebijaksanaan atau kebijakan bermaksud memperbaiki, merubah atau menyempurnakan sebuah keputusan, kebiasaan, rutinitas, aturan berlaku karena suatu kondisi tertentu tidak dapat diperkirakan sebelumnya. Selain itu, kebijakan dapat berbentuk penetapan keputusan. Kebijakan bersifat insidental, berlaku terbatas sebagai kasus dan mudah berubah sesuai dengan kondisi pada waktu dan tempat tertentu. Dalam arti tidak berlaku umum untuk jangka yang cukup lama. Apabila kebijaksanaan ini dapat diberlakukan untuk jangka waktu yang lama ataupun umum baik luas, harus diupayakan diangkat menjadi keputusan. Kebijakan yang merubah suatu keputusan yang tidak seharusnya terlihat sebagai kebijakan tetapi tetap sebagai keputusan untuk yang berlakukan secara luas dan cenderung berlaku permanen. Kebijaksanaan dimulai dari adanya masalah, terutama dengan melaksanakan suatu keputusan atau rutinitas, termasuk juga untuk melaksanakan perencanaan SDM sebagai keputusan. Dalam mendiagnosasikan masalah, perlu dilakukan pengembangan berbagai masukan dengan bentuk menghimpun pendapat, kreativitas, ide, atau gagasan dengan inisiatif tentang kemungkinan penyelesaian dari berbagai pihak yang terkait dengan masalah yang dihadapi organisasi ataupun perusahaan, khususnya dalam kegiatan melaksanakan perencanaan SDM. Di samping itu, perlu dipelajari juga peraturan keputusan lain yang terkait karena pembuatan kebijakan yang terbaik bukan untuk menyalahgunakan atau menyelewengkan peraturan yang terkait dengan masalah yang akan dibuat kebijaksanaannya. Diagnosa adalah masalah berdasarkan masukan pendapat, kreativitas, dan inisiatif mengenai peraturan tentang berlaku dan dasarnya merupakan analisis kualitatif. Analisis untuk pembuatan kebijakan dapat juga bersifat kuantitatif jika ternyata pada waktu pembuatan keputusan dan peraturan sebelumnya data yang dilakukan keliru atau analisis statistiknya tidak relevan. Kekeliruan itu biasa tidak disengaja atau disebabkan sistem informasi SDM di lingkungan suatu organisasi atau perusahaan yang masih buruk, yang mengakibatkan keputusan tidak dapat diimplikasikan sehingga diperlukan pembuatan kebijakan. Analisis atau diagnosa adalah yang dilakukan cenderung akan menghasilkan beberapa alternatif pemecahan masalah yang harus dievaluasi dengan mempertimbangkan kebaikan atau manfaatnya dengan keburukan dan mudaratnya jika dilaksanakan. Dari hasil evaluasi harus diperoleh satu di antara alternatif terbaik dan dijadikan kebijaksanaan yang pada dasarnya menjadi keputusan baru meski dilakukan secara terbatas atau khusus. Analisis yang dipilih sebagai kebijakan tersebut kemudian diperintah untuk dioperasionalkan seharusnya hanya untuk satu kali dan tidak dapat diulang. Oleh karena itu, apabila kebijaksanaan yang semula hanya menyelesaikan satu kasus, namun ternyata setelah dilaksanakan berulang kali, namun keberhasilannya maka sebaiknya ditetapkan menjadi keputusan. Pembuatan kebijakan yang sangat banyak kemungkinan untuk dilakukan melaksanakan operasional bisnis karena dihadapkan dengan lingkungan bisnis yang mudah berubah. Perencanaan sebagai keputusan yang penting di lingkungan sebuah organisasi adalah perencanaan strategi dengan perencanaan operasional. Uraian-uraian di atas menunjukkan bahwa ada pengambilan keputusan termasuk dengan perencanaan SDM. Terdapat sejumlah faktor yang mempengaruhinya. Pengaruh di antara lain berbentuk perubahan
tambahan, perbaikan, penyempurnaan, atau pergantian keputusan secara keseluruhan maupun sebagian keputusan. Baik, terima kasih presentasi hari ini terkait dengan perencanaan SDM sebagai proses pengambilan keputusan. Terima kasih.